Tuhan pasti memberi yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada berbagai macam tujuan atau motivasi orang mengikuti Yesus. Ada begitu banyak keinginan, harapan dan mimpi ketika seseorang mengambil keputusan untuk meninggalkan segala-galanya lalu mengikuti Yesus. Dan sungguh kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam perjalanan dua orang murid dari Yerusalem ke Emmaus. Ada harapan yang sangat besar ketika Yesus hadir dan tampil memberikan pengajaran dan membuat banyak perkara-perkara mujizat, sehingga orang banyak tertarik untuk mengikuti dia. Pun demikian dua orang murid, yang mana salah seorang bernama Kleopas meninggalkan kampung halaman dan memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Yang ada dalam pikiran mereka, Yesus akan menjadi raja. Dan jikalau ia menjadi raja, tentunya mereka akan mendapat jabatan untuk bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa memahami pertengkaran di antara para murid. Saat Yesus melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem untuk menjalani jalan sengsara sebagaimana yang telah ditentukan baginya. Di tengah jalan para murid bertengkar. Apa yang mereka pertengkarkan? Yang mereka pertengkarkan bersumber dari permintaan dua orang saudara bersaudara, yakni Yohanes dan Yakobus, yang berharap semoga Yesus menjadi raja untuk menegakkan kembali takhta Daud, dan mereka akan didudukan sebelah menyebelah di kanan dan kiri Tuhan Yesus. Tentu hal ini melahirkan iri hati dan kebencian di antara para murid sehingga terjadilah pertengkaran. Apa isi pertengkaran itu tidak perlu kita telisik, tetapi yang jelas berawal dari pengajuan pertanyaan dan keinginan hati Yakobus dan Yohanes untuk didudukan sebelah menyebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus manakala Kristus Yesus menjadi raja. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak hanya para murid mempunyai tujuan dan motivasi meninggalkan segala kesibukan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, kampung halaman mereka, tetapi orang banyak pun mempunyai motivasi yang berbeda-beda ketika mereka mencari Tuhan Yesus. Ada yang membutuhkan Tuhan Yesus karena mereka memang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak merasa nyaman untuk ada bersama-sama dengan orang lain. Tetapi ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka seolah-olah disambut, diterima, dan dijadikan sebagai keluarga, sehingga mereka menjadi tenang dan damai. Hati mereka merasa plong, berbahagia. Ada pula yang mencari Tuhan Yesus karena kebutuhan. Mereka butuh untuk dijamah karena sakit penyakit. Bahkan ada yang meminta Tuhan Yesus untuk menjadi hakim dalam membela perkara mereka terkait dengan harta gonogini. Jadi begitu banyak motivasi orang di dalam mengikut Tuhan Yesus, dan mereka melihat bahwa Yesus ini adalah jawaban dari segala masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun motivasi kita, Tuhan tahu. Apapun keinginan dan kerinduan kita, tujuan kita mengikut Dia, Ia tahu. Dan itu dicatat dalam Yohanes pasal 6 ayat 26.
Begitu banyak orang datang mencari Tuhan Yesus, lalu Yesus mengatakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi hati tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan Yesus, tetapi mereka merasa bahwa kebutuhan mereka terpenuhi ketika mereka ada bersama dengan Yesus. Roti, saudara-saudara, berbicara tentang materi. Roti, saudara-saudara, berbicara tentang berkat jasmani. Dan kehadiran Tuhan Yesus seolah-olah menjadi lumbung bagi setiap mereka, sehingga mereka bisa memuaskan hasrat mereka. Nah, mari kita perhatikan apa yang kurang pada Salomo sebagai seorang raja. Dari sisi seorang raja, ia telah mendapat kekuasaan yang mutlak untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Juga apa yang kurang padanya tentang keamanan. Tidakkah ia dikelilingi oleh pasukan tentara? Ia selalu dikawal kemanapun ia pergi, sehingga tak perlu khawatir tentang keselamatan dirinya. Apa yang kurang padanya tentang kebutuhan hidup, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan yang lainnya, semua ada padanya. Tetapi saudara-saudara, hatinya tidak bergantung pada apa yang melekat pada dirinya, tetapi ia berusaha untuk mencari Tuhan. Ia berusaha untuk mendapatkan Tuhan. Ia berusaha agar Tuhan berkenan atas hidupnya dan atas kerajaannya. Karena itu ia datang ke Gibeon. Saat itu belum ada bait Allah. Ia mencari tempat yang representatif untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan dan mempersembahkan korban syukurnya kepada Allah. Dan Gibeon adalah tempat yang terbesar untuk melakukan penyembahan dan membawa korban syukur. Ia mendekati tempat ini, ia masuk ke tempat ini, dan di sini ia mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu ia berdoa, memohon perkenaan Tuhan. Ia sadar bahwa apa yang melekat padanya hanyalah kesementaraan dan tidak akan memberikan jaminan yang pasti untuk kebahagiaan. Dia juga sadar keterbatasannya sebagai manusia untuk mengangkat tanggung jawab memimpin umat yang besar. Memang ia mendapatkan karunia khusus, tetapi karunia khusus itu ia rasa masih kurang. Ia sangat butuh kehadiran Tuhan dalam setiap desa nafas kehidupannya. Dan itu diungkapkan dalam bacaan kita. Terlebih ketika ia mengatakan, hambamu ini masih muda. Sedangkan umat yang hamba harus pimpin adalah umat yang besar. Perkataan besar tidak hanya menunjuk kepada jumlah orang yang harus dipimpin, tetapi besar dalam pengetahuan, besar dalam hikmat, besar dalam segala-galanya. Dan aku ini mangurana, muda menunjuk kepada kekurangan diri. Tidak ada yang bisa dilebih-lebihkan, tidak ada sesuatu yang bisa dibangga-banggakan. Dan karena itu ia datang kepada kuasa yang maha besar, yakni kuasa Allah. Ia meminta, karuniakanlah kepada aku pertimbangan untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini yang dicari oleh Salomo.
Ia mencari Tuhan dan Tuhan menjumpai dia. Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta kekayaan, untuk meminta umur panjang, bahkan untuk meminta nyawa musuhnya. Tidakkah ini tawaran yang sangat menggiurkan? Tetapi semua itu ditampik oleh Salomo. Semua itu ditolak oleh Salomo. Dan ia hanya menginginkan satu hal. Karuniakanlah kepadaku pertimbangan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari apa yang dilakukan oleh Salomo ini mengingatkan kita kembali kepada khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, carilah kebenarannya, carilah hadiratnya. Soal hal-hal yang kamu perlukan di dalam menjalani kehidupan, Tuhan akan mengerti. Tuhan sendiri tahu. Dan ia sendiri mengerti apa yang paling kita perlukan. Dan yang terbaik menurut pemandangannya, bukan menurut pertimbangan kita. Salomo telah mengalami berkat yang terbesar ketika hatinya mencari Tuhan dan meminta supaya hidupnya dikuasai oleh keinginan Tuhan, dikuasai oleh kehendak Tuhan. Hidupnya adalah tempat di mana firman Tuhan akan terus terejawanta dalam kata dan perbuatan. Maka Tuhan tertarik akan sikap itu. Lalu pada ayat yang ke-13, 14, Tuhan mengatakan, karena engkau meminta seperti itu, maka aku akan memberikan kepadamu, bahkan apa yang tidak engkau minta akan kuberikan kepadamu. Nah, demikian juga apa yang dikatakan oleh Musa kepada anak-anak Israel. Kalau hidupmu berpadanan dengan kehendak Tuhan, kalau kamu baik-baik mendengarkan perintahnya, melakukan apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan berkat ini akan datang kepadamu. Benar preambul dari hukum Israel, dengarkanlah Tuhan Allahmu. Itu Shema Israel. Kalau kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang disampaikan kepadamu dengan baik, maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepadamu. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk hidup di tengah-tengah berbagai kesulitan, di tengah-tengah berbagai persoalan yang ada sekarang ini. Mari kita mencari Tuhan, mari kita hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Maka soal apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, Bapamu di sorga tahu. Ia akan memberikan kepadamu menurut ukuran kasih karunia-Nya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.